Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Falika dari kelas 21A2 dengan nomor NIM 210209059. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bioteknologi tentang mereview jurnal yang berjudul Bioteknologi dalam Praktek Panggilan untuk Penggabungan Biosimilar ke dalam Pendidikan Farmasi. Berikut profil jurnal yang saya ambil. Pendahuluan. Sejak awal praktik kedokteran dan farmasi, cara obat dikembangkan dan dikirim ke pasien terus berkembang untuk mengimbangi inovasi teknologi. Dari evolusi dosis oral termasuk bentuk pelepasan terkendali dan berkelanjutan hingga perkembangan dan persetujuan produk insulin dan rekomendasi pertama pada tahun 1982. Teknologi telah memandu peningkatan dan penyempurnaan proses pengembangan obat. Inovasi terbaru adalah munculnya biosimilar yang berpotensi mengubah cara apoteker dan pendidik farmasi mendekati konsep yang benar. Pembahasan 1. Biologis mencakup kategori yang luas termasuk vaksin darah dan komponen darah, terapi gen, jaringan, dan protein. 2. Obat biologis adalah protein yang dibuat dari sumber hidup seperti bakteri, ragi, atau sel mamalia. 3. Komponen dasar biologis termasuk glikogen, protein, glukosa, atau molekul gula lainnya, dan asam amino dan tindakan farmakologis dari setiap biologis bergantung pada urutan asam amino yang sangat spesifik. Menurut UU dan FDA (Food and Drug Administration), menurut undang-undang dan panduan FDA, produk biologis dapat didemonstrasikan sebagai biosimilar dengan produk biologis FDA yang sudah berlisensi produk referensi jika data menunjukkan bahwa produk tersebut sangat mirip dengan produk referensi meskipun memiliki perbedaan kecil dalam komponen yang tidak aktif secara klinis dan tidak ada perbedaan yang bermakna secara klinis antara produk biologis dan produk perbandingan dalam hal keamanan, kemudian, dan potensi produk. FDA juga mengamanatkan agar produk biosimilar diproduksi, diproses, dikemas, dan disimpan di fasilitas yang memenuhi standar untuk memastikan bahwa produk biologis tetap aman, murni, dan manjur. Biosimilar 1. Setelah suatu produk dianggap dan disetujui sebagai biosimilar, sponsor kemudian mendapatkan mengajukan permohonan untuk dianggap dapat ditukarkan dengan produk referensi. Penetapan ini digabungkan dengan standar yang lebih tinggi yang harus dipenuhi oleh sponsor, yaitu produk pembandingan diharapkan memberikan hasil klinis yang sama dengan produk pembandingan pada setiap pasien tertentu. 2. Undang-undang negara bagian dan sebagian besar peraturan federal diarahkan pada substitusi generik bioekuivalen produk, yaitu produk dengan profil farmakokinetik identik dalam rentang kesetaraan yang diberikan. 3. Pernah menjadi subjek kontroversial, efek terapeutik substansi generik sekarang jarang dipertanyakan di luar betapa obat indeks terapeutik sempat seperti levotirosin atau agen antilepsi. Biosimilar membawa gagasan biosimilaritas terapeutik, yaitu struktur serupa tetapi tidak sepenuhnya identik, ke dalam praktik, menantang model substitusi bioekivalensi tradisional yang didukung oleh undang-undang Waxman. Mengukur efek biosimilar pada biaya dan pengeluaran pengobatan di Amerika Serikat, tetapi menjadi pertanyaan yang belum terjawab. Namun, berdasarkan bukti dari survei terbaru, tampaknya kurva pembelajaran untuk biosimilar sangat curam. Jumlah apoteker khususnya lebih tinggi dengan 39% melaporkan sama sekali tidak akrab atau sedikit akrab dengan topik tersebut. Survei lain baru-baru ini dilakukan oleh North American Center for Continuing Medical Education (NICCME), sebuah perusahaan pendidikan berkelanjutan dengan beberapa komunitas praktik pendidikan termasuk oknologi, reumatologi, perawatan terkelola farmasi, dan pelajar perawatan primer. 12 lebih dari separuh responden N/405 menilai pemahaman mereka tentang perbedaan antara biosimilar dan obat generik sebagai adil dan atau buruk. Apoteker dalam praktiknya akan dihadapkan pada masalah yang berkaitan dengan biosimilar. Perbedaan di antara agen-agen ini dalam hal keamanan, potensi imugenitas, atau efek lain yang relevan secara klinis akan membutuhkan pertimbangan lebih baik. Dalam praktik institusional, apoteker yang mengevaluasi biosimilar untuk inklusi formularium perlu mengevaluasi efikasi, keamanan, pertukaran, efektivitas, biaya, persyaratan farmakovigilans, permasalahan pergantian, dan faktor lainnya termasuk indikasi FDA yang ditarik dan disetujui untuk setiap
biosimilar. Memperkenalkan biosimilar ke dalam praktik klinis memiliki potensi untuk meningkatkan keterjangkauan dan karenanya akses ke terapi mahal yang biasanya digunakan dalam kondisi kronis atau melemahkan seperti kanker atau penyakit autoimun. Dengan memahami konsep ilmiah di balik biosimilar, dokter akan memiliki posisi yang baik untuk memenuhi keputusan klinis yang berdampak positif bagi pasien yang mereka layani. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu biologis mencakup kategori yang luas termasuk vaksin darah dan komponen darah, terapi gen, jaringan, dan protein. Namun berdasarkan bukti dari survei terbaru, tampaknya kurva pembelajaran untuk biosimilar sang curam. Peserta didik menunjukkan tingkat pemahaman yang rendah tentang perbedaan antara biosimilar dan obat generik. Mirip dengan cara di mana obat molekul kecil dimasukkan ke dalam farmakologi, kimia obat, dan kemudian dalam program gelar profesional di bidang farmakoterapi dan kursus laboratorium terapan biologi dan biosimilar harus diajarkan bersamaan dengan obat molekul kecil tradisional. Selain itu, kursus farmakogenomik, hukum, dan etika dapat ditambah dengan informasi tambahan yang relevan dengan penggunaan biologi dan biosimilar yang sesuai. Berikut daftar pustaka yang saya ambil dari jurnal. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.